Saya punya pengalaman coaching atlet wushu, atlet renang, atlet tenis, sekarang ini atlet dance. Saya profesi ini. Kejadian kayak gitu cuma 1-2 kali aja. Itu jarang banget yang sampai ledakannya seperti itu. Nah, terus after ketemu sama saya dan dia cerita dia mendem sesuatu di dalam. Nah, ternyata yang terjadi adalah halo, sekarang saya kedatangan Bro Daniel nih. Nah, Bro Daniel ini seorang personal life coach, betul ya? Yes. Ceritanya gimana dari awal kok bisa memilih profesi life coach? Wow, kalau dari awal panjang ini ceritanya. Panjang ya? Iya. Singkat aja. Iya. Jadi itu sesuatu yang nggak pernah terduga ya. Jadi sesuatu yang saya dalemin, saya tekuni sehari-hari sampai sekarang ini. Itu kurang lebih sekitar lama ya, mungkin sekitar 17 tahun yang lalu ya. Wow. Oh ya, lama banget Bahkan ya? lebih ya. Iya. Jadi gini Pak Bintang. Dulunya itu saya bergerak di bidang bisnis network seperti network marketing, seperti multi level seperti itu ya. Nah, di sana itu kan sebuah bisnis yang orang itu berjalan berdasarkan motivasinya sendiri. Oke. Nah, dari awal saya nggak tahu apa itu multi level sampai saya kemudian masuk nyebur ke bisnis itu, ya. Dan di situ saya mulai sponsoring downline gitu ya. Saya bentuk jaringan. Nah, jaringan ini isinya adalah orang-orang yang mereka akan bergerak karena keinginannya sendiri, karena impian-impian mereka sendiri. Ya, akan mungkin sebuah perubahan hidup yang mereka inginkan, yang mereka selama ini nggak dapetin. So, ya mereka jalan, ya dengan impiannya mereka, dengan motivasinya mereka jalan. Dan saat itu kalau Pak Bintang tadi tanya, saya jadi motivator, ya dulu saya mau nggak mau jadi motivator. harus jadi motivator. Kenapa? Karena saya selalu mengingatkan mereka akan dream mereka, bukan dream saya tapi dreamnya mereka. Oke. Ya, dan bagaimana kemudian mereka bisa bersinergi dengan saya, kita masing-masing punya impian, kemudian kita sama-sama jalan untuk mencapai impian masing-masing, tapi berjuangnya di jalur yang sama. Oke, menarik nih. Nah, otomatis itu adalah sebuah perubahan cara hidup, perubahan cara kerja dan pola pikir bagi semua orang yang menjalani bisnis multi level ini. Nah, disinilah saya mulai ketemu yang aneh-aneh tentang manusia. Oh, I see. Iya. Jadi ceritanya mulai dari sana ya? Yes. Oke, kalau boleh saya potong sedikit nih. Iya. Bedanya motivator Wis. dengan coach ini apa? Kayaknya kan Wah. beda-beda tipis. Iya. Aku ini juga pasti sangat susah membedakan nih. Bedanya ini sebetulnya apa? Iya. Ya kan? Gimana? Jadi gini, waktu saya di bisnis multi level, saya mau nggak mau harus banyak jadi motivator juga. Oke. Maksudnya adalah, come on, ingat dreammu, Oh, ingat impianmu, kita berjuang bersama. oke. Ya, winner never quit, quitter never win. Motivator kerjanya motivasi itu ya? Yes, Bener, ya, betul memotivasi, mengingatkan mereka akan impian mereka, mengajak mereka untuk berpikir positif. Ya, kita bersikap positif, kita berpikir positif, kita selalu fokus pada solusi, bukan fokus pada masalah, dan fight, keep on fighting. Bedanya dengan seorang coach sekarang ini adalah, ini perlu saya ceritakan lagi bahwa saya seorang coach yang punya background awalnya adalah seorang terapis, mind terapis. Oke. Ya, terapis masalah pikiran. Ya. Oh. Ceritanya tadi, lompat cerita tadi dari saya mengamati orang-orang yang unik-unik ini, ya, di mana di bisnis multi level yang saya jalani ini, ya, saya cari tahu jawaban kenapa kok orang itu susah sekali untuk berubah. Walaupun mereka mengatakan mereka punya impian, walaupun mereka mengatakan kepingin berubah hidupnya, tapi kenapa mereka tidak melakukan apa yang harus dilakukan pada saat itu harus dilakukan? Nah, ini kan aneh, kontradiktif kesannya. Di situ saya pelajari. Oh, oke. Jawabannya ada di hipnoterapi. Konflik pikiran bawah sadar dan pikiran sadar. Dan konflik ini
ternyata pada saat pikiran bawah sadar itu berkonflik, yang menang selalu pikiran bawah sadar. Kenapa? Karena teori mekanisme pikiran, penelitian mengenai mekanisme pikiran membuktikan bahwa pengaruh pikiran bawah sadar itu 88%. Sedangkan pikiran sadar, oh kamu pasti bisa sukses, kamu pasti bisa berjuang, itu ternyata hanya 12% pengaruhnya. So, yang menang selalu program bawah sadarnya dia. Oke. Di situ saya mulai tertarik untuk menjadi seorang hipnoterapis. Jadi dulu tuh goalnya awalnya belajar hipnoterapi itu karena ingin mengembangkan bisnis jaringannya itu ya awalnya. Iya, seperti itu dulunya. Dan saya semakin dalemin mempelajari mengenai apa itu sebenarnya hipnoterapi. Nggak cuma sekedar hipnotis kayak di siaran-siaran TV gitu ya. Itu kan stage hipnosis ya. Tapi lebih dalam lagi gimana caranya kita mengurai akar mental block dari orang ini, kemudian kita bantu untuk beresin. Jadi dari awal saya tuh gerem banget dengan konsep menjadi seorang terapis pikiran. Cuman saya mau tanya nih tadi yang soal hipnoterapi. Yes. Berarti kalau Pak Daniel punya skill hipnoterapi ini istilahnya, misal nih in case ya kita kasih contoh realnya aja. Misal saya nggak suka handphone ini, saya nggak suka iPhone. Saya sukanya cenderung ke Android. Nah, apakah dengan skill hipnoterapis ini bisa memengaruhi saya agar saya tertarik dan membeli handphone iPhone ini? Wah, bisa nggak? Kalau jawabannya bisa ya dan bisa tidak. Bisanya tuh begini, proses hipnosis atau proses ini saya harus terangin jalarannya dulu, nggak apa-apa. Boleh lah. Ya. Prinsipnya adalah sebenarnya proses hipnosis itu adalah diterimanya sebuah ide di pikiran bawah sadar manusia. Oke. Diterima sebagai ide. Kan kita tahu bahwa teori mekanisme pikiran mengatakan bahwa 90% ya 88% itu dipengaruhi oleh bawah sadar. Berarti sebuah ide itu harus nancep dulu ke bawah sadar seseorang, barulah itu menjadi program yang akan dijalankan dalam bentuk action. Nah, berarti ide bahwa iPhone yang terbaik dan bukan Android itu harus kita tanamkan dulu ke bawah sadar orangnya. Iya. Nah, pertanyaannya adalah gimana cara menanamkannya? Apakah bisa dengan seperti ini? Ya. Terus kemudian mulai sekarang dan seterusnya, setiap kamu lihat iPhone kamu akan kepingin beli. Nggak mesti, nggak mesti seperti itu ya. Sugesti atau diterimanya sebuah ide di pikiran bawah sadar manusia itu bisa terjadi karena bermacam-macam kejadian alami di dalam keseharian kita. Ya. Contohnya gini, misalkan, ini tadi kan Pak Bintang nanya, sekarang gantian saya nanya, sebutin merek air mineral dalam kemasan, langsung tanpa mikir. Aqua, Fit, Wangi. Langsung yang muncul Aqua, terus kemudian baru mikir yang lain-lainnya. Iya. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena berulang-ulang, berpuluh-puluh tahun Pak Bintang dengar atau lihat iklan Aqua. Di mana-mana Aqua. Iya. Terus iklan Aqua juga. Zaman dulu kan kencang banget iklannya. Nah, hipnosis atau pemrograman pikiran bawah sadar bisa terjadi karena repetisi. Jadi kalau kita mau masukin sugesti ini bahwa ini yang the best, maka pengulangan ini akan perlu terjadi. Oke. Ya, saya bukan pengamat marketing secara khusus enggak ya. Tapi saya lihat sekarang agresif kan. Ya, barusan di baliho di daerah perkotaan ada beli iPhone lagi, nanti iBox iPhone lagi iPhone terus diulangin lewat mungkin media sosial juga diulangin sehingga orangnya pikirnya tuh iPhone seperti itu. Jadi itu adalah repetisi. Kalau pengalaman Pak Daniel selama ini menjadi seorang praktisi bisa kasih terapi ya. Iya. Itu ada pengalaman yang menarik ya Pak, yang nggak terlupakan. Gitu. Yang benar-benar berkesan. Oke, yang benar-benar berkesan. Yeah. Oke, saya masih ingat ini mungkin lebih dari 10 tahun yang lalu saya tangani ya seorang wanita. Sebenarnya dia orang yang sudah saya kenal, tapi saya nggak terlalu kenal dekat lah sama dia gitu ya. Anggap saja namanya Mawar.
mawar. Kasihan deh mawar. Selalu jadi korban. Mawar, bunga, melati. Iya. Oke, ya udah mawar ya, kalau usah mawar. Nah, jadi si mawar ini sebelum ketemu sama saya itu dia tuh kayak nggak ada apa-apa, ya. Masuk ke kantor, tiba-tiba pingsan. Oke. Ternyata gula darahnya itu naik jadi 500. Sampai dia harus opnam. Nah, yang saya nggak tahu banget sejarahnya si mawar ini gimana, tapi dia ini menurut dia nggak punya histori diabetes, nggak punya histori itu. Kok bisa ya? Nah, naik boom 500 pingsan. Setelah diopnam beberapa hari kemudian dia memutuskan untuk ketemu sama saya karena memang dasarnya udah kenal, udah kenal, tapi ya itu sekedar kenalan saya gitu. Ketemu sama saya dan dia cerita dia mendem sesuatu di dalam. Nah, ternyata yang terjadi adalah dia itu kayak ngalamin emosinya tuh terakhir-terakhir tuh nggak stabil banget. Kayak isinya tuh kayak bingung, kayak antara dipenuhi dengan kemarahan, ya, kesedihan, merasa ini marah banget ini. Tapi dia tuh nggak jelas ada apa. Nah, kenapa kok nggak jelas? Dia ini mengalami yang namanya memory blocking. Nah, memory blocking ini adalah sebuah mekanisme pikiran bawah sadar manusia untuk ngeblok sebuah memori tertentu yang sangat menyakitkan. Gitu. Nah, saya tahunya baru setelah saya jalani sesi sama dia. Ya, dia jalanin sesi sama saya maksudnya. Oh. Baru ya. Iya. Nah, memorinya keblok. Jadi dia tuh merasa, dia tuh tidak ingat. Menurut dia tidak ingat ada apa. Apa yang terjadi dengan dirinya tuh nggak tahu. Saya tuh happy aja. Saya tuh selalu positif, saya tuh selalu penuh dengan semangat. Saya selalu membriefing tim saya untuk bersyukur, menarik hal-hal yang baik. Saya tuh nggak tahu kenapa kok saya seperti ini. Itu waktu dia ngomong awalnya. Nah, tapi dia merasa ada sesuatu. Kenapa ini? Akhirnya dia minta bantuan saya untuk mengurai. Nah, di sesi itu ada sebuah metode khusus untuk mengurai akar masalahnya. Ketahuan memory blocking. Memori yang dia blok itu ternyata memang benar-benar menyakitkan buat dia. Dia kena pelecehan seksual oleh mertuanya, oleh ayah mertuanya. Jadi suatu hari, Ya, sehingga yang membuat dia menjadi seperti itu. Betul. Dia kena pelecehan seksual oleh ayah mertuanya. Nah, pada waktu dia tuh marah dan menolak dan memaki-maki ayah mertuanya ini, pas ibu mertuanya masuk itu, dan ayah mertuanya ngeles, ini anak kurang ajar, cuma saya jawil saya colek gitu aja, kok gini. Akhirnya dua ayah dan ibu mertua ini menuduh dia menantu yang kurang ajar. Yang problem adalah baik si ayah dan ibu mertua maupun si wanita ini, si mawar ini, mereka nggak cerita ke suami si mawar. Mawar nggak tega cerita. Kenapa? Karena suaminya mawar ini sangat mengidolakan ayahnya. So dia pendem sendiri semua. Jijik, marah, ya, dia digerayangi itu merasa dirinya kotor juga. Dia juga merasa berdosa. Kenapa dia nggak cerita sama suaminya? Tapi kalau dia cerita sama suaminya nanti salah. Nah, itu dia pendam terus, terjadilah mekanisme bawah sadar, memorinya diblok. Dia udah nggak ingat lagi peristiwa itu. Dia nggak ingat, tapi nggak tahu kenapa rasanya tuh kayak pengen marah terus. Tapi belum ditanya ada apa kamu ini, nggak ingat. Memori bawah sadarnya keblokir. Nah, dibuka di situ, boom, ledakannya luar biasa. Ya, wah, jerit-jeritnya, nangis. Itu termasuk salah satu abreaksi. Abreaction itu adalah istilah dari hipnoterapis maupun ego state terapis, salah satu spesialisasinya juga ego state terapis dan hipnoterapis, yaitu ledakan emosi. Kalau psikolog menyebut ini sebagai katarsisme. Jadi ledakan emosi, boom, meledak dulu, wah, nangis, jerit-jerit, kejang semua, dan dalam posisi kejang itu matanya
balik Balik. sampai jadi putih, terus kemudian dia nyekek dirinya sendiri. Dia bilang sampai lidahnya njulur keluar. Serem ya. Iya. Kayak orang kesurupan juga ya. Tapi percaya saya deh, 15 tahun lebih ya saya profesi ini. Kejadian kayak gitu cuma 1-2 kali aja. Oke. Itu jarang banget yang sampai ledakannya seperti itu. Oke. Dan terus after dia Wah, saya pakai jurus kungfu. Wah. Wah, pelunter sininya. Ini sendi peluru. Gitu. Set buka gitu. Lepas gitu. Ya itulah jadi lepas gitu ya, dan lepas terus kemudian langsung saya berikan instruksi, oke, semua gambaran memori ini hilang, ini hanyalah memori masa lalu bukan terjadi di sekarang. Udah, kemudian lepas. Ya udah, saya bantu prosesnya di situ. Itu termasuk sesuatu yang saya nggak akan lupa. Tapi kalau kita bisa lihat dari sudut pandang lain, kita hidup di Indonesia ya, kita punya beragam budaya. Kadang orang-orang Indonesia ini kan juga masih melihat dari sisi apa ya namanya, ada dunia klenik ya. Ya, saya kira kalau dari sudut pandang dari sana mungkin bisa juga dilihat nih orangnya kesurupan nih, ya kan, bisa kesurupan, bisa diganggu apa roh jahat atau apa, ya kan. Tapi ternyata hal ini ada ilmunya ya Pak ya, bisa dipelajari ya, dan bisa real ini bukan kesurupan, bisa disembuhkan ya Pak ya. Betul. Ya, itu yang saya ini sih, saya benar-benar apa ya, takjub ya, ternyata ada ilmunya, memang benar-benar bisa diberesin. Gitu. Betul. Oke. Kalau kita tahu caranya, segala sesuatu itu nggak sulit. Ya, Pak Daniel ini keren. Saya juga salah satu muridnya. Saya ikut Ego state therapy. Ego state therapy. Iya. Mungkin bisa diceritakan Pak, ego state therapy. Nah, oke. Jadi ini juga sejarah saya. Jadinya ya. Saya menjadi seorang hipnoterapis, ya, saya background saya hipnoterapis, saya dapat jawaban kenapa kok orang nggak bisa berubah gara-gara multi level itu tadi. Iya. Okay. Nah, setelah saya menekuni hipnoterapis, nggak lama kemudian saya dapat ilmu baru yang namanya ego state therapy di sana. Nah, ego state therapy ini dalam banyak hal tuh banyak miripnya dengan ego state therapy. Yang membedakan ada beberapa detail yang berbeda, dan menurut saya ini jauh lebih ringkas. Jadi efeknya sama, prosesnya kurang lebih sama. Jadi ego state therapy ini kalau dilihat dari sisi hipnoterapi ini juga nyambung gitu maksudnya. Iya. Nah, sama gitu, tapi ini jauh lebih ringkas kalau menurut saya, lebih praktis, lebih ringkas ya, dan dalam beberapa hal itu juga lebih akurat. Tapi hipnoterapi juga punya keunggulan sendiri. Mungkin itu terlalu teknikal ya kalau saya jelasin sekarang ya. Prinsipnya ini semua punya keunggulan masing-masing, tapi untuk keseharian saya nanganin klien, saya lebih condong ke hipnoterapi, ke ego state therapy, karena itu jauh lebih praktis, lebih mudah dipahami juga oleh orang awam. Itu. Nah, jadi konsep ego state therapy itu sebenarnya mengatakan bahwa kepribadian manusia itu tidaklah tunggal. Iya. Maksudnya gini, bukan kepribadian ganda, enggak, beda ya, seperti itu beda. Tapi gini, mungkin kalau Pak Bintang mengamati diri Pak Bintang, sering nggak ngomong dalam diri? Sering Pak. Berdebat. Iya. Ya, kadang bisa saling mendukung. Iya. Kadang bisa saling berdebat, kadang bisa saling memaki malahan. Iya. Mungkin ngambil keputusan yang salah, terus dalam hati, goblok, aku kok begini sih? Aduh, tolol banget deh. Gitu. Ya, atau mungkin saya enaknya liburannya ke A atau ke B ya. Itu aja konflik, bingung, malah mau pesan tiket jadi nggak bisa. Itu menunjukkan bahwa kepribadian manusia tidaklah tunggal, melainkan terdiri dari bagian-bagian diri yang berbeda. Dan bagian diri Pak Bintang yang berbeda-beda ini punya perilaku, punya tindakan berbeda-beda berdasarkan perasaannya yang berbeda pula. Baru-baru ini ada film di bioskop Inside Out 2. Mungkin yang sudah pernah nonton ya, Inside Out 2. Nah, itu exactly seperti itu. Ego state itu exactly seperti itu. Tugas seorang ego state terapis adalah membantu kliennya untuk mengeksplorasi dirinya. Disinilah peranan ilmu ego state terapi. Bagian-bagian diri atau ego state yang berbeda-beda ini itu dikomunikasikan.
diatur, disinkronkan supaya semua selaras untuk kebaikan diri klien ini. Oke, berarti ilmu ego state ini bisa dipakai dalam keseharian, hubungan kita dengan keluarga, hubungan kita dengan teman, dan di pekerjaan pun mungkin bisa sangat-sangat membantu sekali ya Pak? Ya, banget. Ya. Satu contoh, seorang alumni saya yang Pak Bintang nggak ketemu karena itu sudah lama, sekitar 10 tahun yang lalu. By the way, saya ngajar ego state therapy itu sejak tahun 2012. Di situ. Kok 2012 sih? 2012 di Semarang, malah 2011 itu. Berarti sudah berapa tahun? 13 tahun. 13 tahun ya? Iya, 11 tahun, 2011 itu saya ngajar tapi awalnya di Jogja dulu. Nah, kemudian saya buka workshopnya mulai di Semarang, walaupun saya domisili di Semarang. Nah, ego state, seorang alumni saya, orang Surabaya, dia nggak punya profesi sebagai seorang terapis, dia nggak ada, profesinya bisnis properti kalau nggak salah. Ya. Nah, dia belajar ilmu itu dan dia gunakan untuk anaknya. Sebelum belajar ego state terapi, kalau sama anaknya, nyuruh anaknya mandi, meninggalkan TV, acara TV itu susahnya luar biasa. Nak, Budi, ayo dong, mandi, teriak-teriak, marah-marah dan sebagainya. Ya, sekarang enggak. Iya, ngomong-ngomong dulu. Waktu nggak nonton TV, ngomong-ngomong dulu. Ya. Budi itu apa sih? Baiknya Budi itu apa? Budi. Terus dimasukin sugesti nih. Yeah. Ya. Kamu tahu nggak Budi? Budi itu anak yang pintar. Budi itu anak yang penurut. Ya. Budi itu anak yang mendengarkan orang tua. Ya, saya nggak ingat tepatnya apa, tapi intinya dia masukin sugesti. Dia menciptakan ego state di dalam dirinya si Budi ini. Yeah. Berarti dia itu apa? Anak yang pintar, anak yang penurut. Ya. Nah, waktu Budi ini dipanggil-panggil nonton TV, dari nonton TV nggak mau beranjak ke kamar mandi, ya pakai cara, ya panggil ego state-nya Budi. Papa mau bicara sama Budi yang pintar dan mendengarkan orang tua. Langsung Iya. Papa mau bicara, halo, Budi yang pintar, Budi yang mendengarkan orang tua. Apakah Budi yang pintar dan mendengarkan orang tua sudah ada di sini? Dan tahu nggak? Tidak diduga si anak. Ya Pak. Langsung ya. Ya Pak. Oke, Budi yang pintar dan mendengarkan orang tua. Sekarang silakan mandi supaya kamu wangi, ya, badanmu bersih. Nanti kamu nonton TV lagi dan main lagi, oke? Oke Pak. Langsung. Ego state-nya yang dipanggil, bukan Budinya. Ego state-nya Budi yang pintar dan mendengarkan orang tua, itulah dipanggil. Tapi sebelumnya harus disugesti dulu ya. Oh ya, kalau dalam case ini kan karena anak kecil, ya kan. Kalau di dalam penelitian ego state menunjukkan bahwa ego state atau bagian diri manusia itu bertambah banyak seiring dengan bertambahnya usia. Karena pengalamannya kan juga makin banyak. Nah, kalau anak-anak mungkin dia harus dimasukin dulu. Ya, sebuah program. Ya, sebuah program. Jadi di sini kita menggabungkan antara hipnosis, psikoterapi dan ego state. Jadi si ayah ini nggak harus menjadi seorang ego state terapis, tapi si ayah ini bisa menggunakan ego state untuk keperluan keluarganya beliau. Menarik. Berarti kalau di perusahaan saya bisa pakai ego state ini untuk mempelajari satu-satu karyawan saya, Pak ya? Bisa banget. Wah, tapi repot ya, harus tahu ini sukanya yang seperti itu, harus dipuji-puji dulu, baru ego state-nya bisa keluar, kita baru bisa. Ada macam-macam cara sih. Macam-macam cara ya? Iya. Si A ini dia punya sisi baiknya apa? Misalkan dia itu orangnya tegas, berwibawa, penuh karisma. Ya, tapi mungkin terlambat terus. Gitu ya. Kita bisa panggil ego state-nya dia yang tegas, berwibawa dan penuh karisma itu untuk mengemban tugas supaya datangnya tepat waktu. Terus Pak Daniel ini sampai sekarang masih aktif ya Pak ya, sebagai praktisi, bikin seminar dan workshop, atau aktif sebagai coach juga Pak? Saya cerita dulu ya, nanti setelah itu saya cerita tentang workshop, boleh? Boleh. Karena workshop itu saya nggak banyak sebenarnya, nggak terlalu banyak juga. Dan workshop saya lebih banyak private sih, maksudnya kelas kecil. Yeah. Saya nggak buka kelas yang seminar motivasi yang gede, banyak orang rame-rame, itu enggak. Kelas-kelas saya private.
nanti bolehlah kapan kita cerita mengenai hal itu. Tapi ini bahwa dari terapis, kemudian saya mendalami, ya ceritanya sekolah lagi, belajar lagi ya, dan kemudian saya mulai banyak melakukan coaching. Kenapa kok saya dipanggil coach? Ya, itu karena saya sekarang ini lebih berfokus pada coaching. Ada sertifikasinya juga ya Pak? Ya, betul. Ada. Nah ini bedanya apa nih? Ya, coach dengan terapis nih. Sebetulnya ini hal yang berbeda. Ya, kalau coach itu adalah coaching itu merupakan suatu program pendampingan. Contohnya ya, misalkan ini kalau personal life ya, kalau hidup secara pribadi ya, kemajuan hidup atau mungkin dalam 6 bulan Pak Bintang ingin membenahi aspek-aspek apa di dalam rumah tangga, misalkan seperti itu. Nah, berarti kan punya goal kan? Misalkan saya punya goal menjadi seseorang kepala keluarga yang apa, 1, 2, 3, 4. Atau saya punya goal, saya ingin menjadi seorang pimpinan yang 1, 2, 3, 4. Jadi goalnya itu bisa macam-macam. Apakah ini berkaitan dengan bisnis, apakah ini berkaitan dengan keluarga, apakah ini juga berkaitan dengan seorang atlet misalkan. Ya, ini macam-macam. Tapi kenapa kok saya cenderung menyebut ini kok berarti kan harusnya bisnis coach? Mungkin, tapi sudut pandang saya adalah mau bisnis, mau ini atlet atau rumah tangga, tetap personalnya yang harus ditingkatkan. Dan personal ini ada ini, kita bicara masalah goal di dalam bisnis. Ternyata yang harus kita benahi adalah personal life-nya dia. Banyak orang-orang yang di kantor nggak perform, ternyata bukan masalah kerjaan di kantor, tapi karena personal life-nya dia. Ada yang jadi benang ruwet di dalam. Nah, pada saat itu di-resolve, ternyata performance-nya di kantor meningkat. Gitu. Nah, di situ saya tertarik nih, oke, coaching. Ya, saya dampingin, jadi ini tindakan pendampingan, ya, program pendampingan. Si klien ini akan saya gali informasi, kemampuannya dia apa, pengetahuan yang dia sudah punya apa, sudah pernah melakukan apa, hasilnya apa, yang sudah berhasil apa, yang masih belum berhasil apa saja, kenapa belum berhasil, saya cari semua data mengenai klien ini yang membuat dia tuh masih kesulitan untuk mencapai goalnya. Nah, kemudian mulailah pertemuan mingguan untuk merumuskan strategi. Oke, minggu ini untuk ke depan, ke arah sini nanti, 6 bulan ini ada goal-goal kecil kan? Nah, apa yang harus kamu lakukan? Yang lakuin ini bilang, ngomong nih, minggu ini saya mau melakukan 1, 2, 3, 4, 5. Oke, saya memastikan lagi apakah benar state of mind. Nah ini karena saya punya background terapis. Nah ini membantu banget. Karena saya punya background terapis, saya ingin memastikan bahwa goal yang dia tetapkan, strategi langkah-langkah yang dia sudah sepakati untuk lakukan, itu benar-benar didukung oleh kondisi psikologis yang membuat dia bisa melakukan itu. Program personal life coaching saya agak ada bedanya dengan yang umumnya, di mana saya melibatkan unsur terapinya di situ. Ya, walaupun tidak semerta-merta saya mengatakan ini harus diterapi, enggak ya, tapi tetap ini adalah masuknya coaching. Kenapa? Karena even di dalam terapi, seseorang itu saya dampingi untuk mengeksplor dirinya, untuk menjelajahi dirinya, lihat lebih dalam lagi, kemudian dia bisa menemukan solusi untuk masalahnya dia. Seperti itu. Jadi event terapi itu sebenarnya juga unsur coachingnya itu juga ada. Nah di situ saya mengkolaborasikan semuanya. Nah itulah kenapa kok kemudian saya jadi lebih fokus ke personal life coaching. Kenapa? Kalau di personal life coaching itu kelihatan banget perubahannya. From zero to hero-nya, dari titik 0 sampai ke 6 bulan atau ke 12 bulan kemudian itu perkembangannya itu kelihatan. Dan satu hal yang saya suka kalau saya melakukan personal life coaching adalah si klien ini berubah bukan sekedar lepas dari satu masalah, bukan sekedar lepas dari satu trauma atau luka batin, enggak, tapi pola pikirnya jadi kebentuk, survival skill-nya jadi lebih tinggi, kemampuannya untuk mengevaluasi dirinya, untuk menghadapi masalah kemudian berfokus pada solusi itu kebentuk.
harapannya adalah suatu saat nanti, kalaupun sudah nggak saya coaching lagi, dia sudah punya bekalnya untuk survive, bahkan untuk maju. Pak, kalau sekarang ini, dengan kondisi sekarang ini itu lebih banyak kliennya Bapak itu rata-rata banyak masalah di keluarga atau bisnis. Sama aja, rata ya? Rata. Ini saya lagi coaching atlet dance. Oh. Atlet dance. Saya punya pengalaman coaching atlet wushu, atlet renang, atlet tenis. Sekarang ini atlet dance. Banyak atletnya ya Pak? Oh enggak, maksudnya dari dunia atlet itu ada berbagai macam cabang olahraga. Seperti itu. Enggak melulu atletnya jarang. Oh, jarang? Iyalah, dalam 15 tahun terakhir cuma berapa cabang olahraga ini gitu kan. Tapi seorang owner, seorang direktur, seorang manajer, ya, seorang sales manager juga saya coaching. Terus kemudian orang yang ingin berbenah diri atau meningkatkan diri di dalam bidang rumah tangga mungkin, ya, komunikasi pasutri atau komunikasi parenting, bagaimana berhadapan dengan anak-anak. Kalau saya lihat di Semarang ini kan belum banyak ya Pak untuk profesi life coach ya. Bukan hanya di Semarang saja menurut saya. Maksud saya pasarnya tuh kalau menurut saya tuh secara bisnis masih luas sekali gitu loh. Karena saya juga melihat tuh banyak dari teman-teman juga belum tahu profesi ini gitu loh. Aku pun secara pribadi waktu dikenalkan sama Pak Daniel ini, aku juga sempat merasa ragu, apa iya sih bisa gitu, kayak semacam ya apa ya sorry Pak, agak meremehkan. Nah, tapi kalau saya orangnya tuh suka sesuatu yang baru ya, karena menemui oh ini bisa kayak gini nih, oke saya coba, saya buktikan bisa nggak, tapi ya ternyata memang bisa Pak. Terus menurut Pak Daniel, tantangan yang paling besar apa Pak menjadi seorang coach? Tantangan untuk menjadi seorang coach, ya baik dalam terapis maupun coach, ya adalah pada saat itu tadi seperti Pak Bintang katakan bahwa beberapa orang nggak familiar, ya, sehingga mereka itu mengharapkan hasil yang instan. Nah itu yang agak susah. Ya, terutama kalau misalkan anak remaja yang di-coachingkan ke saya, dan itu atas kehendak orang tuanya. Iya. Yang seringkali yang dikehendaki orang tuanya adalah kalau anaknya itu sebelum di-coaching itu HP-an terus, main game atau begadang terus, tidurnya sampai pagi. Kemudian setelah diketemukan saya 1-2 sesi, anaknya langsung berubah. Nah, sehingga pada saat saya tanya orang tuanya, ada cerita apa, ada perkembangan apa, ada komunikasi apa dengan anak, harapan saya sebetulnya adalah mereka cerita, improve komunikasi, ikatan batin di antara orang tua dan anak ini gimana. Tapi orang tua langsung ngomongnya gini, belum ada perubahan, anaknya masih suka main game. Jadi kepikirnya tuh instan, ya, padahal saya sebenarnya sudah menekankan bolak-balik bahwa kalau kaitannya dengan parenting, kaitannya dengan mendidik anak, itu nggak bisa ketemu saya tik tiba-tiba nggak suka main game, ya, atau tik tiba-tiba jadi rajin belajar. Enggak. Kalau si anak trauma, dan ini saya pernah ngalamin, ketemu klien, anak ini punya trauma berat berkaitan dengan mata pelajaran tertentu, matematika atau dengan temannya, itu gampang beresinnya malahan. Tapi kalau bicara mengenai kebiasaan pola hidup, ini semua berawal dari rumah. Ini berawal dari bagaimana orang tua berkomunikasi dengan anak. Jadi tantangan terbesar saya dalam meng-coaching itu memang paling banyak kaitannya dengan orang tua yang punya anak remaja. Oke. Iya, untuk yang lain-lain relatif enggak sebenarnya. Dan itu juga mungkin belum tentu anaknya juga mau ya, karena itu kan kehendak dari orang tuanya. Betul. Bukan dari anaknya sendiri yang ingin di coaching ya. Betul banget. Iya. Jadi saya butuh waktu untuk bisa membangun hubungan dengan anaknya. Ya ada juga yang tetap menyimpulkan bahwa dibawa ke Pak Daniel tuh nggak berubah anaknya, udah bayar mahal tapi nggak berubah misalkan. Ya ada, ya saya akui
Saya bukan dewa penolong yang bisa mengubah setiap orang gitu ya, enggak. Tetap faktornya itu banyak. Tapi ya whatever, ya saya serahkan kembali pada yang bersangkutan, tapi saya sudah berikan masukan-masukan itu. Ya kalau saya mau tega-tegaan nih, itu kan anak lu. Ya lu kan tanggung jawab lah sama anak aku. Ya kan emang gua tukang sulap langsung ting tiba-tiba berubah semua. Enggak ya, juga. betul. Butuh kerjasama. Tapi yang saya rasakan menurut saya tuh kita hidup tuh memang perlu coach, ya kan? Ya at least kita punya coach, bukan berarti coachnya kita ini juga harus tahu semuanya. At least bisa membimbing kita lah, ya kan? Apalagi kita punya coach yang memang benar-benar sudah profesional dan jam terbangnya memang sudah tinggi ya. Dan yang terutama kalau pakai profesional coach itu rahasianya aman. Oh bener itu yang paling penting ya. Satu, kode etik profesi itu pasti. Kedua, coachnya nggak ada waktu untuk ngurus yang gitu-gitu. Yang ketiga, nggak inget juga masalahnya apa. Harus buka catatan. Sebentar, kita ketemu minggu lalu itu apa ya yang kita bahas. Saya harus buka catatan. Jadi saya nggak mungkin ingat satu-satu. Oke, terus kedepannya untuk profesi coach menurut Pak Daniel itu seperti apa untuk kedepannya? Sebenarnya coach baik itu untuk personal life maupun untuk bisnis atau berbagai tujuan itu sudah umum banget, banyak banget di luar negeri dan di Jakarta terutama ya hal itu sudah mulai umum. Sebuah perusahaan membutuhkan coach, ya, seorang direktur membutuhkan coach, owner membutuhkan coach, atlet membutuhkan coach, ya itu sebenarnya hal yang sudah umum. Ya mungkin lah kalau di Indonesia itu di daerah-daerah tertentu itu masih nggak familiar. Mereka masih membandingkan dengan, loh itu apa nggak sama aja dengan psikolog? Jangan seperti itu, dia beda ya? Tetap beda. Dan mungkin tidak tergantikan oleh AI ya Pak. Sekarang kan lagi marak teknologi AI ya. Saya masih belum tahu, saya masih belum bisa komen lebih jauh dalam hal ini karena memang yang dibutuhkan itu pada saat coaching itu benar-benar pemahaman mengenai program pikiran seseorang, bukan cuma sekedar si klien bertanya kemudian AI menjawab. Enggak sih. Jadi lebih ke arah bagaimana saya bisa memahami pola pikir orang ini, bagaimana saya memahami pola pikir orang ini, bagaimana saya mengajukan pertanyaan yang tepat berdasarkan caranya dia. Nah, kemudian saya mendapatkan feedback itu, dari feedback itu saya olah lagi, saya ajukan lagi pertanyaan lagi supaya orang ini, si klien ini jadi bisa lebih menyadari apa yang jadi potensinya dia, apa yang selama ini menghambat dia, dan bagaimana dia mengambil langkah untuk lebih maju. Tapi jelas saya bisa pakai AI untuk meningkatkan mengasah skill saya. Saya bisa tanya ke ChatGPT misalnya, bagaimana mengajukan pertanyaan dengan lebih tajam, misalkan seperti itu. Nah, kedepannya gimana Pak untuk Pak Daniel untuk profesi coach ini dan harapannya seperti apa? Oh, saya kira orang akan semakin aware. Ya, pada akhirnya orang akan semakin aware dengan kebutuhan itu, ya. Dan pada akhirnya orang akan makin memahami juga bahwa ini bukan sekedar curhat, tapi ini adalah sebuah investasi. Ini adalah sebuah investasi untuk membangun diri menjadi lebih baik. Seringkali orang itu berpikir investasi itu langsung pengen kelihatan duitnya aja. Tapi sebenarnya kalau Pak Bintang kan tahu, investasi itu tidak langsung kelihatan duitnya, ya kan? Kita lakukan apa? Kita memberikan sebuah effort, daya, dana, waktu, ya, tenaga, dan belum tentu hasilnya langsung kelihatan. Ya, semua butuh proses. Tapi kita memiliki visi bahwa kehidupan kita akan jadi lebih baik. Dan seringkali orang itu gini, kalau nggak paham ya, mengenai investasi leher ke atas ya untuk coaching misalkan, mereka berpikir gini, kenapa saya harus keluar duit sekian? Ya, ngapain? Cuma curhat aja. Enggak. Ya, coba hitung kerugiannya, baik di dalam bisnis, di dalam pengelolaan keuangan pribadi, kerugiannya di dalam keluarga, moral dan material yang didapat kalau mental blocknya nggak diberesin. Satu. Kedua, kalau dia nggak improve, ya, yang seharusnya dia bisa improve, tapi kemudian dia nggak mau lakukan investasi
dia nggak improve dirinya, akhirnya hidupnya seperti itu aja. Pertanyaannya adalah apakah worth it kalau itu hanya untuk menghemat uang mulai jutaan sampai puluhan juta misalnya. Iyalah Pak, misal ada, coba kamu ya milih saya kasih iPhone nih harga 20 juta atau saya ikutkan ini pendidikan coaching, pasti kan pilihnya iPhone langsung Pak. Ya, kan Pak Bintang kan menghipnosis orang untuk beli iPhone. Ya tapi kebanyakan gitu Pak, jadi orang tuh lebih suka dikasih ikannya langsung daripada dikasih ailnya. Ya. Mereka nggak berpikir bahwa dengan coaching potensi mereka terbentuk banyak dan itu akan jadi bekal buat mereka. Mereka mau beli iPhone berapapun nanti bisa. Iya. Iya. Kalau yang saya rasain gitu sih, maksudnya dengan saya dulu saya mikir uang itu segalanya Pak. Bagi saya uang itu segalanya. Waduh, saya nggak punya duit, mati nih saya nih, nggak bisa makan, nggak bisa macam-macam, ya kan? Cuman kalau sekarang saya ditanya uang bukan segalanya, justru skill yang segalanya. Karena ketika saat kita kehilangan semua uang, kita sudah punya skill untuk cari uang lagi. Ya, kalau dulu kita fokusnya ke uang, kita kehilangan uang. Kalau kita nggak punya skill ya, kita nggak bisa cari uang lagi. Betul, benar sekali. Saya setuju banget. Saya jadi ingat ceritanya Donald Trump. Iya. Apa ya? Sebelum jadi presiden. Ya, Donald Trump itu kan seorang bilioner, ya, yang pernah mengajukan bangkrut kan, terus kemudian asetnya disita. Dia pernah dinyatakan oleh bangkrut. Tapi yang namanya Donald Trump itu blueprint-nya udah kebentuk. Gimana caranya dia jadi konglomerat lagi. Jadi nggak lama setelah itu, ya dia bangun lagi bisnisnya. Lebih kaya lagi daripada dulu sebelum bangkrut. Oke, Pak punya pesan nggak Pak buat pemirsa kita, buat anak-anak zaman now, ya kan? Atau punya quote mungkin boleh disampaikan Pak? Yang terlintas saat ini yang saya terpikir adalah banyaklah menambah ilmu yang berguna untuk pengembangan diri, pengembangan kepribadian. Ya, jangan cuma sekedar mikir cuan hari ini, enggak. Tapi coba daripada misalkan punya duit itu sekedar buat jajan atau beli gadget baru, ya, investasikan. Ya, investasi, maksudnya investasi itu juga yang leher ke atas. Ya, untuk mungkin keterampilan public speaking mungkin, ya, atau mungkin hal yang berkaitan dengan literasi finansial mungkin, ya, atau event meditasi mungkin, ya, atau apapun juga yang untuk pengelolaan diri, karena itu yang akan jadi bekal seumur hidup. Bintang tamu yang saya panggil ini bukan kaleng-kaleng ya guys, jadi bintang tamu yang saya panggil ke sini itu intinya pasti seorang praktisi yang benar-benar sudah berpengalaman, dan saya sendiri jadi kliennya Pak Daniel ini, dan saya merasa benar-benar banyak sekali improvement ya dalam diri saya sendiri dari sisi kehidupan personal, family, bahkan di bisnis saya sejak saya beliau ini menjadi coach saya rasa banyak berkembang sekali saya. Bagi teman-teman yang memulai bisnis ya, yang baru memulai bisnis, kita kalau mau scaling up perusahaan itu kan ada 4 pilar ya. Kita harus punya strategi, kita harus pikirkan person ya, people, terus kita harus tahu cash ya, dan kita harus bisa execution. Nah, kalau kemarin sebelumnya kita sudah belajar tentang strategi dan cash ya dengan Pak Roni. Sekarang kita belajar tentang people. Oke, thank you Pak Daniel atas kedatangannya. Thank you. Semoga bisa bermanfaat. Ya, sama-sama. Thank you. Oke, thank you. Oke.